Contoh nggih, contoh Bu. Contoh bicara perkara gaib tanpa dalil. Misalnya contoh nggih, memastikan si fulan masuk surga tanpa dalil. Ini juga berbahaya. Memastikan si A, si B, si Alan, si fulan masuk surga tanpa dalil. Ini nggak boleh. Sesoleh apapun, kalau tanpa dalil tidak boleh. Kenapa? Perkara gaib. Jelas nggih? Ngeten contoh. Jenengan punya tetangga di rumahnya, di keluarganya, di masyarakatnya, di kampungnya, di kantornya, dia dikenal orang yang super soleh misalnya, ora pernah nesu, ora pernah ini, ora pernah maksiat misalkan secara zahir nggih. Salatnya rajin, puas, dermawan, umroh, haji, zakat, pokoknya jos gandos Bu. Stop markotop. Satu kampung, satu desa, satu perumahan, satu kota mengatakan ini Pak Ustadz, Pak Yai, Pak Habib jos gandos. Stop markotop. Soleh pokoknya. Jelas begini. Ini persaksian keluarganya, kerabatnya, tetangga kanan kirinya, teman-teman sekantornya jos gandos. Misalkan. Kemudian Pak Fulan ini meninggal dunia. Meninggalnya hari Jumat ketika bulan Ramadan, ketika sedang sholat Jumat, ketika sedang sujud, jos gandos Bu. Meninggalnya di bulan Ramadan istimewa, hari Jumat, hari spesial. Meninggalnya ketika sedang puasa Ramadan di masjid, sujud, punya jos gandos Bu. Gimana? Ya, kebaikan bertingkat-tingkat, kebaikan di atas kebaikan, gitu. Lalu jenengan mengatakan Pak Fulan ini pasti masuk surga. Boleh? Kenapa nggak boleh Bu? Soleh loh. Matinya ketika sujud di masjid dari Jumat pas poso punya wudhu jos gandos. Tetap tidak boleh kita mengatakan Pak Fulan ini pasti ahli surga, mboten parang. Kenapa Bu? Padahal tadi sehari-hari orangnya baik pokoknya. Tetap nggak boleh Bu. Kenapa Bu? Karena Bu, amal ada dua, amal lahir dan amal batin. Yang hari-hari kita lihat kan amal lahir, dari sholat, puasa, dzikir, wirid, kaji, umroh kan zahir. Hati kita nggak tahu, mungkin dia nggak ikhlas, ya sangat mungkin. Hatinya mungkin riya, sangat mungkin. Hatinya mungkin ada ujub, ada sombong, ada hasad, ada iri, ada dengki, kita nggak tahu. Jelas begitu? Maka karena kita tidak tahu isi hati seseorang, kita tidak boleh memvonis dia masuk surga, nggak boleh. Nah, gini boleh. Orang-orang baik seperti dia semoga masuk surga, boleh. Semoga ini harapan. Mudah-mudahan masuk surga. Ya, semoga ringan di akhirat, gak apa-apa. Tapi ini pasti gak boleh. Ini dusta atas nama Allah Bu. Nah, tapi kalau ada dalilnya ya boleh. Misalnya contoh begini, Abu Bakar pasti masuk surga, boleh. Bahkan ya wajib. Ada dalil. Umar, Utsman, Ali, Tolha, Bilal, Aisyah, Fatimah, Khadijah pasti masuk surga. Boleh? Ya bukan boleh, malah wajib. Karena ada dalil dari Nabi. Dan Bu, Imam Syafi'i pasti masuk surga, boleh? Tidak boleh. Tidak boleh Bu, itu sesoleh Imam Syafi'i lu. Apalagi cuman Gus Fulan hari ini. Heda Bu nggih. Gus Fulan, Kiai Fulan, Habib Fulan Bu. Hari ini dibandingkan sama Imam Syafi'i orang ono bandingane Bu. Apalagi Pak Yai tadi punya HP Android, nggih. Bu, pokoknya kalau ada orang yang dia punya HP Android, HP-nya Android, yang kedua punya ono kuotane, isine maksiat. Nggih mboten? Mau HP-ne ustad, mau HP-ne kiai padha. Memangnya beda Bu, nek HP-ne ustad ana maksiate ono padha. Maka para ustad, para kiai jangan merasa enggak punya dosa. Jangan merasa enggak punya dosa.
Kita ini banyak dosa, Bu. Maksiat mata nih lho, terutama maksiat pandangan. Nah, kecuali jenengan HP ini HP jadul atau HP ini HP Android yang randuwe wifi, randuwe kuota. Nah, itu. Selama HP jenengan ono kuotane, Bu, siap-siap bermaksiat setiap hari. Nggak usah ngaku-ngaku nggak punya dosa jenengan. Terus nggih, ngoten, Bu. Syekh Abdul Qadir Jailani pasti masuk surga, boleh nggak, Bu? Nggak boleh. Tidak boleh. Gus Fulan masuk surga, kiai nggak boleh. Harus pakai dalil. Enten, Bu. Sekarang, Bu, kaum muslimin pasti masuk surga, boleh? Tak ulang. Nek mengatakan Pak Fulan ini nggak boleh, nggih. Sekarang kaum muslimin umat Islam pasti masuk surga, boleh? Boleh. Kan umum toh, jelas ya. Umat Islam pasti masuk surga, boleh. Tapi kalau sudah nunjuk si A si B nggak boleh. Si A si B, person A person B nggak boleh. Pak Fulan, Pak Kiai ini nggak boleh. Tapi kalau umum boleh. Kaum muslimin pasti masuk surga, ini boleh. Atau gini, orang yang mati dalam kondisi Islam pasti masuk surga, boleh? Boleh, nggak apa-apa. Karena umum. Yang kedua, Bu, memastikan si seseorang pasti masuk neraka tanpa dalil, ini juga sama, nggak boleh. Memastikan seseorang pasti masuk neraka tanpa dalil juga tidak boleh. Sejahat apapun nggak boleh. Sebrengsek apapun, sebandit apapun, selama dia masih hidup, tidak boleh kita vonis masuk neraka. Contoh-contoh, Paus Fransiskus pasti masuk neraka, boleh? Kenapa nggak boleh, Bu? Masih hidup. Mungkin nggak besok dia masuk Islam? Ya mungkin. Kan terserah Allah hidayah itu, Bu. Jelas sih. Kalau dia masih hidup, tidak boleh dipastikan masuk neraka. Meskipun hari ini dia pakai salib, dia kafir, nggak boleh. Jelas sih. Karena masih hidup. Ahok pasti di neraka, boleh? Nggak boleh. Contoh nggak boleh, Bu. Kenapa, Bu? Masih hidup. Pastor Fulan, pendeta Fulan pasti di neraka, nggak boleh. Gini boleh. Orang kafir pasti di neraka, boleh? Boleh. Boleh. Orang musyrik pasti di neraka? Boleh. Orang munafik pasti di neraka? Boleh. Orang Kristen pasti di neraka? Boleh, nggak apa-apa. Wajib, malah wajib. Orang Hindu pasti di neraka? Boleh. Orang Buddha pasti di neraka, boleh. Umum, kita umum ya. Tapi kalau sudah mengatakan Pak Pendeta Fulan, nah ini nggak boleh. Pak Biksu A nggak boleh. Identitas soalnya sudah. Paus tadi nggak boleh. Tapi kalau orang Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, Sinto, Kejawen pasti di neraka, boleh. Umum, tidak nyebut merek, Bu. Jelas, Bu ya? Ngeten. Nah, kalau ada dalil boleh. Contoh orang-orang yang pasti neraka, Abu Lahab pasti di neraka, Fir'aun, Haman, Qarun, Namrud, Abu Jahal, Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf. Ini boleh kita pastikan masuk neraka. Bapaknya Nabi Ibrahim, Abu Thalib, ini boleh, ada dalil. Tapi kalau nggak ada dalil, sejahat apapun nggak boleh. Saya contoh ngeten, jenengan punya tetangga preman, dia preman, bandit, bajingan tengik misalnya, pokoknya dia brengsek, Bu. Satu kampung, satu perumahan mengatakan ini pokoknya preman, kurang ajar lah, jahat misalnya begini. Lah suatu hari, Bu, orang ini preman ini setiap hari mabuk misalnya, setiap hari sak gentrong. Misalnya begini, ya mabuk, ya judi, ya ngerampok, ya begal, ya pungli, ya semacam-macam lah, maksiat kabeh dilakoni. Lah suatu hari lagi mabuk, Bu, dia ini naik motor, ngebut
nabrak tukulan asem. Nah, itu nabrak tukulan asem sing umure 100 tahun. Akhirnya dene mati, sirai pecah, sikile protol. Jelas nggih? Mati dalam kondisi sirai pecah, Bu. Lalu kata jenengan ini pasti neraka. Ini boleh nggak, Bu? Kenapa nggak boleh, Bu? Iya, nggak boleh. Kenapa, Bu? Nggak boleh, Bu. Karena perkara nggak boleh, Bu. Ya mungkin di detik-detik kematian dia bertaubat. Mungkin betul. Ya mungkin di detik-detik akhir kematian dia beristighfar. Mungkin kita nggak tahu. Yang kedua, bisa jadi secara zuhir dia ini mungkin preman, judi, mabuk, khamr, zina, rampok, begal. Tapi ternyata dia punya amal yang Allah ridho. Mungkin dia ternyata bakti sama orang tuanya barangkali gitu. Barangkali dia pernah nolong wong ini. Mungkin kita nggak tahu. Kita kan lihatnya kan sekilas toh. Jadi sebrengsek apapun tidak boleh kita vonis neraka. Tadi kecuali ada dalil. Ngeten, Bu. Sekarang ngeten. Kembali ke paus. Misalkan paus hari ini dia mati. Jelas ya, mati, Bu. Mati dalam kondisi misalnya nggih, secara zahir ya mati Nasrani. Pakai salib, nggih, dimakamkan dengan cara Nasrani. Boleh nggak, Bu, kita memvonis dia masuk neraka? Memastikan. Nah, tadi kan masih hidup, nggak boleh, nggih, masih hidup ada peluang masuk Islam. Sekarang dia sudah mati. Boleh nggak, Bu? Untuk hati-hati jangan. Lebih baik diam, Bu, lebih selamat. Jelas ya? Jadi mengatakan pasti neraka yuk janganlah. Untuk hati-hati jangan. Tapi kita mengatakan dia mati dalam kondisi kafir. Kan kita kan lihat zuhirnya toh, gitu. Tapi memastikan dia masuk neraka jangan. Terus Pak yuk menengahi, diem. Sesuatu yang kita tidak punya ilmunya lebih baik diam. Sudah diem saja. Tapi secara hukum dunia dia orang kafir. Ini ada orang tanya, bagaimana menurut kamu, Mas, status orang paus ini? Ya dia kafir. Hukum dunia. Tapi mengatakan dia pasti di neraka jangan. Tapi kita meyakini dia mati dalam kondisi kafir karena memang zahirnya dia mati dalam kondisi Kristen. Ngerti, Bu? Yang ketiga, Bu, memastikan seseorang itu pasti tidak diampuni oleh Allah. Ini juga berbahaya. Memastikan seseorang tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah, Bu. Kisah ini hadisnya sahih nggih, hadis riwayat Muslim dari seorang sahabat Jundub nggih. Nabi pernah bercerita, Bu, kana rajulani bani Israil mutawakhiyaini. Ada dua orang bersaudara di zaman Bani Israil. Mereka bersaudara, Bu. Fakana ahaduhuma yudhnib. Yang satu si A ini pelaku maksiat. Wal akhor mujtahidun fil ibadah. Yang si B satunya ini dia sangat gemar beribadah. Yang satu penjahat, yang satu ini ahli ibadah. Fakanal mujtahid la yazalu yarol akhor ala dzambi. Yang ahli ibadah ini dia itu nggak sabar. Dia Dia nggak sabar kalau melihat saudaranya berbuat maksiat. Maka dia nahi mungkar, dia menegur. Fayaqul, kemudian dia mengatakan, ya aksir, wahai saudaraku, aksir, berhenti, jangan berbuat maksiat. Faqala, kemudian kata yang jahat ini, khallini wa rabbi, biarkan diriku sama Tuhanku, biarkan diriku sama Tuhanku, nggak usah ikut campur, nggak usah cawe-cawe. Abu Ista alayya raqiban, apakah kamu diutus oleh Allah menjadi raqib itu pengawasku?
Jadi satpamku, ngoten. Faqala, kata maka yang ahli ibadah itu dia marah, dia emosi. Karena tadi dikatakan seperti itu, dia emosi. Faqala, maka dia mengatakan, wallahi la yaghfirullahu laka. Kata dia, demi Allah, ini Bu, ini yang berbahaya nih. Demi Allah, kata dia, kamu tidak akan diampuni oleh Allah, Bu. Ini ucapan yang sangat berbahaya. Dia membawa-bawa nama Allah, tapi ternyata dusta dia. Wallahi, demi Allah, kamu tidak akan diampuni oleh Allah. Wala yudkhilukal Allahul jannah, dan Allah tidak akan memasukkan kamu ke dalam surga. Faqabadha arwahahuma, kemudian Allah mau wafatkan dua-duanya, Bu. Ternyata kata Allah, Bu, mangdzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan. Kata Allah, siapa yang berani-berani atas namaku, aku tidak mengampuni si fulan. Qad ghafartu li fulan wa ahbatu amalaka. Kata Allah, aku telah mengampuni pelaku maksiat dan aku menghapus, membatalkan pahala-pahala amal solehmu. Akhirnya Bu, akhirnya orang yang rajin maksiat malah masuk surga, yang rajin ibadah malah akhirnya masuk neraka. Kenapa? Karena dia berdusta atas nama Allah tadi. Wallahi, demi Allah, kamu tidak akan diampuni oleh Allah. Ini ucapan yang sangat berbahaya. Jelas begini? Maka mungkin nun sewu, kalau jenengan punya kenalan, tetangga yang super jahat, tetap jangan sampai kita vonis di neraka. Vonis tidak mendapatkan ampun, ini berbahaya. Jangan. Ngerti, Bu?